Apakah teori dari seorang filsuf abad ke-19 ini masih relevan untuk memahami dunia kita yang penuh dengan aplikasi smartphone, krisis iklim, dan ketimpangan yang melebar? Mari kita bicara tentang karma. Namanya sering disalahpahami, dikaitkan hanya dengan revolusi atau sistem politik tertentu. Padahal, inti dari pemikirannya adalah sebuah alat analisis untuk membedah bagaimana sih masyarakat ini bekerja, khususnya pada masyarakat kapitalis. Intinya, Marx mencoba menjawab pertanyaan mendasar, siapa yang mendapat apa dari sistem ekonomi kita, dan lantas mengapa. Namun yang keren adalah Marx jawaban dari Marx ini seringkali masih terasa relevan jika kita gunakan untuk membaca isu-isu masa kini. Namun sebelum kita melihat relevansinya bagaimana, kita perlu memahami dulu fondasi yang dibangun oleh Karl Marx. Marx melihat sejarah manusia sebagai sejarah perjuangan kelas antara yang punya alat, yaitu borjuis, dan yang punya tenaga untuk dijual, yaitu proletariat. Nah, dinamika sistem ini digerakkan oleh dorongan untuk akumulasi kapital atau laba yang tak pernah puas. Lantas, dari mana asal laba ini? Menurut Marx, sumber utamanya adalah nilai lebih atau surplus value. Bayangkan, seorang pekerja di pabrik sepatu, dalam sehari mereka itu bisa menghasilkan 10 sepatu misalnya, 10 pasang sepatu dengan upah tertentu. Yang mana padahal jika di total itu nilai jualnya lebih tinggi daripada apa yang mereka kerjakan. Bahkan termasuk biaya bahan baku. Nah, selisih inilah nilai lebih yang dihasilkan oleh tenaga kerja pekerja, tetapi tidak kembali kepada mereka, melainkan diambil pemilik sebagai profit. Proses ini menciptakan apa yang disebut sebagai alienasi, yaitu pekerja merasa terasing karena tidak menguasai apa yang mereka produksi. Nah, dan kemudian bagaimana memproduksinya. Lalu yang terakhir adalah tidak menikmati secara penuh hasil kerja mereka sendiri. Mereka menjadi roda gigi dalam mesin besar bernama kapital, yang logika utamanya adalah akumulasi tanpa henti. Lantas, bagaimana konsep-konsep ini bersinggungan dengan dunia kita yang masa kini lah? Misalnya ekonomi platform, driver ojol, kurir, freelancer di marketplace. Mereka sering disebut sebagai prekariat atau kelas pekerja baru yang hidupnya penuh ketidakpastian. Platform seperti aplikasi ojek atau jasa adalah alat produksi modern yang dimiliki oleh segelintir orang saja. Namun hubungan kerja di sini kurang transparan karena mereka hanya disebut sebagai mitra, bukan sebagai karyawan. Inilah bentuk eksploitasi dan alienasi yang lebih mutakhir menurut Marx. Pekerja tidak memiliki kendali atas algoritma yang menentukan pendapatan mereka, dan nilai lebih yang mereka hasilkan berupa komisi dari setiap order itu terus mengalir ke kantong perusahaan platform. Waktu dan tenaga mereka dikomodifikasi sepenuhnya. Lalu, lihatlah statistik ketimpangan global. Kekayaan segelintir miliarder terus bertambah secara ugal-ugalan. Sementara upah banyak pekerja akan mengatakan ini bukan soal yang kebetulan, tapi konsekuensi logis dari hukum akumulasi kapital. Modal cenderung terkonsentrasi di tangan sedikit orang. Pemilik saham, pemegang paten, dan pemilik platform mendapat keuntungan dari kepemilikan itu sendiri. Melalui apa? Melalui dividend, royalty, dan komisi. Yang jauh lebih cepat
timbang pertumbuhan upah dari pekerja. Inilah yang menjelaskan mengapa kesenjangan semakin melebar, bukan menyempit. Jadi, apakah Marxisme masih relevan? Tampaknya alat analisis yang ia berikan mengenai tentang kelas, nilai lebih, dan juga alienasi masih sangat kuat untuk mendiagnosa akar masalah di era kita sekarang. Dari ketidakpastian kerja di gig ekonomi, ketimpangan karya yang ekstrim, hingga krisis iklim. Marxisme membantu kita melihat bahwa masalah-masalah ini bukan terpisah-pisah, tapi saling berelasi, berakar pada cara produksi dan relasi sosial ekonomi yang dominan pada kita. Tentu dunia sudah berubah sangat jauh sejak zaman Karl Marx. Kita perlu membaca ulang dan mengembangkan pemikirannya secara kreatif, tanpa jatuh ke dalam dogmatisme. Tetapi, pertanyaan-pertanyaan mendasar yang diajukan oleh Marx tentang keadilan, tentang siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan oleh suatu sistem, tetap penting untuk kita renungkan bersama jika kita ingin membangun masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. Mungkin sekian.